Sebagai manusia, kita saling hidup berdampingan. Tetapi kita selalu berkonflik gitu ya. Kenapa sih kita selalu berkonflik? Apa yang sebab kita saling bermusuhan satu sama lain? Adakah cara kita selalu hidup rukun? Yuk kita sama-sama berpikir. Oke, pada konsultasi pemikiran kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan konflik yang terjadi antar manusia, antar pribadi kita sesama manusia ya. Konflik bisa terjadi di mana saja, baik kamu dan aku, bahkan kita juga bisa berkonflik dengan teman ya, tetangga. Yang suka pada rumpi gitu kan. Bahkan kita suka berkonflik dengan kekasih kita, pacar kita. Kenapa sih kita selalu berkelahi, bertengkar gitu ya, bahkan sama orang tua sendiri gitu. Nah, langsung saja saya akan membahas aspek-aspek yang membuat kita saling berkonflik. Yang pertama yaitu adalah tentang pandangan kita atau nilai-nilai kita gitu. Kita selalu memiliki pandangan kita sendiri ya kan, dimana kita mempunyai keyakinan kalau sesuatu yang kita yakini itu pasti benar gitu. Tetapi bagaimana kalau orang lain itu tidak sesuai dengan pendapat kita ya gitu ya, nilai kita ya, pasti kan ujung-ujungannya bakal berkonflik gitu. Kalau mungkin lawan bicara kita itu tidak mengerti maksud kita gitu ya, pandangan kita, apa yang kita yakini itu benar gitu. Misalkan kayak saya bilang gitu, matahari bakal terbit di sebelah barat, loh kamu pasti bakal bingung gitu ya. Biasanya kan matahari bakal terbit di sebelah timur gitu. Kalau tidak menemukan jalan tengahnya, kita bakal saling menyerang satu sama lain, bukan? Bagaimana kita berbeda pendapat itu bisa saling berkonflik ya. Yang kedua yaitu tentang kesepakatan. Ya dimana kamu milih dia sebagai ketua dan saya milih si Budi misalkan sebagai ketua. Tentu bakal melahirkan perbedaan ya, melahirkan percekcokan gitu di antara kita. Dan lagi-lagi bakal berkonflik. Selanjutnya yaitu aspek kurangnya rasa empati kita antara sesama manusia. Kalau kita bisa saling mengerti, memahami apa yang mereka ingini gitu kan, apa yang kita ingini, ya kita bakal damailah sudah gitu ya. Misalkan kamu tahu itu apa yang saya ingini misalkan, atau saya mungkin dapat memahami perasaan kamu, ya kita bakal selalu berteman, bukan? Nah, semua ini adalah aspek internal kita, yang dimana setiap individu selalu mempunyai egonya masing-masing. Ya seperti dalam bidang psikologi gitu kan, dimana semua aspek yang tadi saya sebutkan itu mengenai ego kita pribadi. Seperti Sigmund Freud bilang, kita ini memiliki ego masing-masing gitu. Ada sub-ego, ada ego. Dimana bidang psikologi bilang kita ini memiliki ego sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Yang egosentris lah ya. Selain itu juga ada juga sebenarnya aspek eksternal yang mempengaruhi kita bakal berkelahi dengan sesama kita, yaitu dengan cara minum-minum ya kan. Pasti kan kalau kita sedang mabuk gitu ya, kita akan kehilangan kesadaran gitu, dan kita bakal menyerang teman kita sendiri gitu, bisa saja ya kan. Terus minum obat-obatan terlarang, ya itu udah jelas ya, tidak perlu saya sebutkan gitu. Lelah juga termasuk juga bisa membuat kita capek gitu kan. Karena capek gitu, mood kita jadi jelek dan kita sering berkonflik gitu. Apa sih kamu kayak gitu? Apa sih kamu ya? Terus mungkin istri bakal bilang, ini kamu nggak sayang lagi ya? Pak, kita kayak capek aja gitu kan. Selanjutnya mungkin stres gitu kan, dengan tekanan sosial yang ada, lebih mudah marah-marah. Ya itu tadi semua aspek eksternal gitu. Lalu saya akan menjelaskan berbagai pandangan dari berbagai tokoh. Itu pertama Thomas Hobbes yang bilang kalau pada dasarnya manusia itu adalah jahat. Ada pula yang bilang pada dasarnya manusia itu baik, yaitu kata John Locke. Sebenarnya ada salah satu tokoh yang saya ingin menjelaskan kepada kamu lebih dalam, yaitu adalah Jean Paul Sartre. Dia adalah salah satu filsuf eksistensialisme Prancis yang berpendapat bahwa kita ini dilahirkan untuk bebas, dikutuk untuk bebas. Jadi menurut pandangan Sartre, kita ini bebas itu sebagai manusia untuk melakukan sesuatu hal di bumi ini atau di dunia ini ya, yang kita inginkan ya. Tetapi karena kita sebagai manusia saling bebas, kebebasan saya dan kebebasan kamu saling berbenturan. Untuk itu, kita sebagai manusia itu yang bebas saling bertanggung jawab dengan tindakan kita, dengan kebebasan kita yang kita miliki gitu. Karena dengan kita yang bebas ini, saya bisa saja sebenarnya mungkin mencubit kamu gitu.
Dan kamu mungkin juga bisa membalas saya dengan melakukan berbagai hal. Tetapi karena kita saling bertanggung jawab dengan tindakan kita, kita saling menjaga jarak, saling mengawasi gitu. Dan disinilah yang saya bilang tadi gitu kan, akar dari konflik. Dimana kalau kita tidak saling bertanggung jawab dengan tindakan kita, dengan keputusan kita gitu, kita akan saling berkonflik satu sama lain. Di dalam bukunya pun Sartre yang berjudul No Exit, yang mengisahkan 3 orang yang terkurung di dalam sebuah kamar, kalau bisa digambarkan betapa neraka di dalam suatu ruangan itu gitu. Karena ketiganya itu berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda status. Dimana situasi itu bagaikan neraka menurut Sartre, karena kita saling berkonflik satu sama lain. Jadi kutipannya yang terkenal lah, neraka adalah orang lain. Begitu juga dengan cinta ya. Cinta itu adalah neraka. Ya karena dasarnya ini gitu. Kalau hubungan relasi antar manusia itu adalah suatu yang neraka gitu. Ya kita ini saling berbeda pendapat sebenarnya gitu kan. Jadi cinta itu adalah neraka. Ya karena hubungan kita antar manusia itu ya saling berkonflik gitu kan. Lalu bagaimana kalau kita tuh sesama kekasih saling berkelahi? Ya kan pasti kalian pernah juga kan sesama pacar saling bertengkar, saling berbeda pendapat. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya itu atau menyikapinya gitu? Justru menurut saya pribadi, dengan kita berkonflik itu sesuatu hal yang menantang dan sekaligus menjadi semakin dewasa gitu ya. Dalam hubungan percintaan itu kita harus dapat memahami satu sama lain itu supaya kita mengerti gitu pasangan kita. Kenapa kita berkonflik? Karena kita satu sama lain masih ada miskom, masih ada hal yang belum kita ketahui tentang pasangan kita. Berarti di dalam hubungan masyarakat, kalau kita saling berkonflik, berarti kita masih ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang teman kita, kelompok mereka gitu, atau kelompok dia. Kita masih belum mengerti gitu. Sebenarnya apa yang mereka ingini, apa yang kita inginkan gitu. Ketika kita sudah saling bertemu, kecocokan gitu kan, jalan tengah, kita bakal bisa mengatasi permasalahan konflik ini antar pribadi ya, antar kelompok mungkin dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan saling ingin memahami supaya kita terus bisa mengerti dan memahami lawan kita, teman kita, sesama kita sebagai manusia. Untuk itu teruslah kita belajar untuk memahami sesama kita sebagai individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Selamat berpikir.